Ini teman-teman, hasil pupukan POC yang bikinan saya sendiri. Bunganya begitu lebat. Ini yang 1 bulan yang lalu kurang lebihnya sudah saya kasih pupuk POC buatan saya sendiri. Hasilnya bunga seperti itu. Sementara yang saya coba nggak saya rabok itu dari mangga yang lain, itu bunganya nggak begitu banyak ya teman-teman. Itu terbukti seperti itu. Jadi ada bunganya cuma nggak terlalu banyak. Tapi kalau yang ini lumayan banyak. Semoga nanti menjadi buah semuanya. Tapi yang tahu adalah cuma Yang Maha Kuasa. Saya hanya berusaha teman-teman ya. Semoga sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channel YouTube Riken Jaya. Selamat siang sahabat YouTube semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu, panjang umur dan banyak rezekinya. Teman-teman, pada siang hari ini saya akan berbagi membuat pupuk organik cair atau POC teman-teman. Yang bahannya itu tidak susah untuk mencarinya teman-teman. Ini saya sudah punya yang jadi. Ini 2 botol galon besar. Kemudian bahannya itu cukup mudah teman-teman. Hanya dari limbah dapur. Di antaranya saya punyanya sekarang ini kulit pisang, kulit nangka, ada juga kulit sukun, juga ada kubis. Ini mau saya masukkan semua. Tapi bahan yang terpenting ini harus disediakan lebih dulu teman-teman. Bahan-bahan sudah saya siapkan semuanya. Ini ada ragi, ada mulase, ada yakul, dan air cucian beras atau leri teman-teman. Semua bahan yang akan saya masukkan ini mempunyai kandungan tersendiri atau mempunyai manfaat sendiri-sendiri teman-teman. Nanti akan saya perjelaskan apa manfaat atau kegunaannya ragi, mulase, yakul, air leri, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah ini ragi teman-teman. Ini ragi ini dimasukkan ke botol galon ini yang besar ini. Berapa liter? 15 liter teman-teman. Nah ini ragi ini saya masukkan. Fungsi ragi ini adalah untuk mempercepat fermentasi bahan-bahan organik yang kita masukkan di dalam botol ini teman-teman. Ini fungsinya untuk mempercepat atau menyempurnakan pupuk organik cair yang akan saya masukkan nanti teman-teman ya. Sekaligus memperkaya mikroorganisme baik di dalam POC nanti teman-teman ya. Nah kemudian ada juga ini air leri teman-teman ya. Ini air leri. Air leri itu juga ada manfaatnya atau fungsinya teman-teman. Ini air leri yang tadi pagi istri saya nyuci beras tapi saya suruh ngumpulin. Ini dimasukkan sini aja teman-teman. Ini air yang sudah tersedia di sini. Itu air biasa teman-teman, bukan air apa gitu, enggak. Cuma kalau ada yang lebih bagus itu air hujan. Kenapa air hujan? Air hujan itu lebih steril teman-teman, jadi tidak terkontaminasi ya. Ini air hujan, yang ini yang sudah saya masukkan yang pertama. Kalau ini air leri teman-teman, ini air leri, air cucian beras. Saya masukkan sini. Yang ini saya masukkan pelan-pelan, perlahan, agar nanti hasilnya maksimal, bagus teman-teman. Nah, air leri ini kaya vitamin B teman-teman ya. Bagus untuk pertumbuhan akar teman-teman, jadinya nanti mempercepat bunga, juga bagus untuk media hidup mikroba teman-teman ya. Nah kemudian ini ada molase teman-teman ya. Molase atau tetes tebu, atau kalau nggak punya tetes tebu atau nggak mau beli tetes tebu, cukup dengan pakai gula merah
Yo nek kepepet tidak harus gula merah, gula pasir pun bagus, tapi kalau ada gula merah. Tapi ini molase yang dianjurkan oleh senior atau pakar pembuat POC itu molase, teman-teman. Ini molase. Nah, molase ini juga ada manfaatnya, teman-teman. Molase itu sumber untuk mikroba, kandungan gulanya bagus untuk fermentasi secara optimal, teman-teman ya. Mikroba berkembang dengan baik. Nah, kemudian ini ada Yakult, teman-teman. Yakult yang biasa kita konsumsi tiap hari ya. Ini Yakult, ini masih sekian saya buka. Yakult ini juga manfaatnya tidak, tak rasanya dulu, teman-teman, enak enggak ini? Tak masih rasakan enggak? Ya, bener Yakult, nanti dikira ini bukan Yakult, dikira air lari. Sekali lagi, nih saya taruh di sini, ini Yakult. Nah, Yakult ini juga mengandung bakteri baik, teman-teman, yang membantu penguraian, juga meningkatkan kandungan mikroorganisme yang bagus untuk tanah, teman-teman ya. Nih, jadi ini yang saya masukkan sini itu sudah manfaatnya sendiri-sendiri, teman-teman. Kemudian bahan selanjutnya ini ada kulit pisang, teman-teman. Nah, ini kulit pisang. Kulit pisang ini saya masukkan. Nah, ini kulit pisang. Kulit pisang tidak harus kulit pisang ya, teman-teman. Kalau teman-teman di rumah itu punyanya hanya kulit sawo, kulit nanas, kulit jeruk, bisa dimasukkan. Ini pun dicampur dengan kulit-kulit yang lain bagus. Tidak harus kulit, teman-teman, pakai pisangnya sekalipun malah lebih bagus. Daging pisangnya itu lebih banyak kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman kita, teman-teman. Nah, kulit pisang itu, teman-teman, itu juga sumber kalium alami yang bagus untuk merangsang pembungaan dan pembuahan, teman-teman ya. Itu kulit pisang. Nih, kulit pisang. Nah, kemudian ada lagi ini kulit nangka. Nih, kulit nangka, teman-teman. Ini nangka ya. Ini nangka. Ini nangka. Masukkan aja, semua pokoknya dimasukkan. Nanti jadinya akan seperti ini. Yang sudah punya saya, yang sudah jadi ini, teman-teman. Ini sudah ada umur 4 atau 5 bulanan ya, teman-teman, buat untuk memupuk tanaman saya, tanaman buah-buahan itu. Ini kulit pisang ini cuma sampel aja ya, teman-teman. Nanti lebih banyak lebih bagus. Ini ada kulit nangka. Nah, kulit nangka itu juga mengandung karbohidrat, gula alami, teman-teman. Jadi membantu fermentasi secara sempurna, juga kaya unsur karbon, teman-teman ya. Jadi dimasukkan aja, pokoknya sebanyak mungkin. Nih. Kemudian di sini ada kulit sukun. Nah, ini kulit sukun, ya, teman-teman. Ini kulit sukun. Sukun itu juga bagus untuk kandungannya adalah kaya karbohidrat, serat, membantu proses fermentasi, menambah unsur hara pada POC, teman-teman. Jadi bagus untuk tanah nantinya. Ini ada kulit sukun atau yang lainnya. Dan juga ini sedikit tadi istri saya masak kubis, juga dimasukkan sini aja, masukkan. Pokoknya semua limbah, misalkan ada kangkung, ada kubis, ada kol, ada apalah, pokoknya dimasukkan seperti ini. Nah, ini, teman-teman, bagus untuk memupuk tanaman kita berupa sayuran atau buah-buahan dan lain sebagainya. Saya sudah sering menggunakan pupuk buatan saya sendiri, pupuk POC ini, teman-teman. Kalau pas musim buah naga saya itu berbuah lebat. Namun sekarang baru nggak musim, teman-teman ya. Baru nggak musim, tapi kemarin 1 bulan yang lalu saya memupuk tanaman saya
itu dengan POC ini bunganya lumayan lebat teman-teman, tapi entah nanti jadinya gimana, mudah-mudahan bunganya lebat juga ya teman-teman. Tak kasih tahu kalau nggak percaya bunganya dengan POC ini. Nah, oh ya teman-teman, cara nanti untuk menggunakan POC ini kalau ini sudah ditaruh seperti ini atau sudah dimasukkan bahan-bahan dimasukkan jadi satu seperti ini ditutup dengan rapat, kemudian setiap 2 hari sekali. Nah, ini ditutup rapat begini, ini kemudian 2 hari sekali dibuka. Apa fungsinya untuk membuka? Ini untuk mengeluarkan gas-gas yang timbul dari dalam botol ini teman-teman. Kemudian berapa lama jadinya pupuk yang sudah bisa untuk diaplikasikan? Itu 2 minggu atau 14 hari kurang lebih teman-teman. Kemudian bagaimana caranya untuk memupuk atau untuk mengaplikasikan? Itu bisa, ini nanti misalkan 1 liter banding 10 liter, kemudian bisa disemprotkan ke daunnya atau disiramkan ke tanaman itu sendiri. Jadi jangan sekali ambil, tidak dicampur air, kemudian langsung dipupukkan atau diaplikasikan. Itu nanti pupuk itu akan lebih keras teman-teman, jadi bisa mati tanaman. Karena saya udah pernah dulu, belum berpengalaman, kemudian nah ini contohnya ini teman-teman, ada suara gitu teman-teman. Ini tak buka, ini lama nggak saya buka ya, ini tuh ada begitu. Jadi ini memang gasnya seperti itu. Ini sudah pupuk lama, apalagi ini kalau nanti baru membuat ini, itu nanti gasnya lebih kenceng. Nah, ini baunya gembosan ini tadi teman-teman, itu harum kayak bau tape gitu. Itu tandanya kalau fermentasi bagus atau baik teman-teman. Nah, jadi silahkan kalau teman-teman, bagi yang pemula silahkan mencoba yang limbah yang seharusnya nggak digunakan tapi masih tetap bisa dipakai atau dimanfaatkan teman-teman, dan hasilnya bagus sekali. Ini kalau sudah praktek atau sudah menggunakan mungkin baru percaya teman-teman. Kalau nggak percaya silahkan membuat sendiri teman-teman. Saya membuat itu terus terang dulu juga melihat YouTube itu, tapi saya praktekkan tanamannya bagus. Ini kalau nggak percaya tanaman saya, karena saya suka memelihara suka memelihara itu ikan. Ini tanaman saya ini ada talas, ada ubi, itu buat memberi makan nila saya ya teman-teman. Nah, ini saya rabak dengan POC itu tadi teman-teman. Ini juga ada tanaman cabai, tapi tempatnya cuma seperti itu, jadi hasilnya nggak maksimal. Ini juga ada lombok seperti ini teman-teman. Itu lomboknya seperti itu, cabainya. Nah, ini buah batang atau tanaman naga saya itu kalau musim berbuah itu lebat sekali teman-teman, lumayan. Jadi dengan lahan yang sempit seperti ini, karena saya itu hobi menanam apapun, karena untuk kegiatan sehari-hari aja ini teman-teman. Ini seperti ini jenis tanaman dan hasilnya juga. Ini tanaman-tanaman seperti daun talas, seperti ubi, itu saya buat selingan memberi makan ikan saya, ikan gurame teman-teman di sini. Ini cuma sekedar hiburan aja, nggak dijual teman-teman. Eman-eman kalau dijual. Nah, kalau mau tahu yang sudah saya rabok dengan POC buatan saya sendiri, ini teman-teman saya tunjukin. Tak buka dulu ya, ini pintunya tak buka dulu. Nah, ini teman-teman tanaman saya yang saya rabok dengan POC buatan saya sendiri, itu bunganya seperti itu teman-teman. Silahkan percaya atau enggak, monggo silahkan. Ini saya bikinnya tanggal 9 bulan 7 2025 teman-teman ya. Ini
Nah, ini saya mencoba aja, atau saya eksperimen. Yang ini saya rabok teman-teman, dan saya rabok POC seperti ini. Sementara yang nggak saya rabok POC itu seperti itu teman-teman. Nih, itu beda batang ya teman-teman. Itu bunganya nggak terlalu lebat. Apakah ini memang hasil dari POC saya? Ya, yang tahu adalah Yang Maha Kuasa teman-teman ya. Saya hanya berusaha, dan bila mana berbagi saya membuat pupuk POC ini ada manfaatnya, silahkan monggo teman-teman untuk mencoba membuat dan sekaligus nanti untuk digunakan. Semoga hasilnya bagus sesuai dengan harapan kita semua teman-teman. Ini bahan-bahan tadi ya teman-teman, bahan-bahan tadi yang sudah saya bikin teman-teman ya, itu di situ. Nah, ini dia. Semoga ini bermanfaat teman-teman bagi sahabat semua. Akan untuk mencoba dengan pupuk POC yang bahannya sangat mudah, murah, ramah, dan akan membuat tanah itu menjadi biru baik, dan hasilnya akan memuaskan apa yang ditanam teman-teman. Saya benar sudah mempraktekkan. Sekian dulu teman-teman. Semoga para penonton semua yang menonton video saya, yang baru menemukan channel video saya ini, tolong untuk dukungannya, subscribe, like, dan di komen teman-teman. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.